Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia, Masya Allah. Semakin berjalan waktu, semakin banyak ilmu yang kita dapatkan ya. Yuk sama-sama kita timba ilmu lagi dari guru kita yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, Al Ustadz Lutfi dengan tema memaafkan ala Rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih Bang Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil sidki wal wafa amma ba'du. Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV, juga para bapak, para ibu yang mudah-mudahan di siang ini Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua, amin. Berbicara tentang memaafkan ala Rasulullah, hakikatnya manusia tidak akan terlepas dari berbuat salah. Yang bagaimana dalam satu makalah dikatakan al-insan mahalul khoto'i wa nisyan. Manusia itu tempat hilap dan salah. Naluri manusia pasti pernah berbuat salah. Cuman kesalahannya ada yang langsung kepada Allah, ada yang langsung kepada manusia. Lantas bagaimana kalau seandainya kita pernah berbuat salah? Ketika kita berbuat salah, bahkan orang yang baik itu orang yang mana mengakui kesalahannya. Baginda Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawabun. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan orang sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Tetapi konteksnya ketika kita berbuat salah kepada manusia, ini kita harus selesai hak adami. Dengan cara apa? Dengan cara kita saling memaafkan. Cuman kita harus tahu dulu di sini siapa yang salahnya. Kira-kira kita yang didolimi atau kita yang mendolimi? Kalau kita yang didolimi, berarti kita yang berhak memaafkan. Tapi kalau kita yang mendolimi, berarti kita yang minta maaf. Cuman akan tetapi ketika kita didolimi biasanya terasa berat memaafkan. Betul apa betul? Bu, kira-kiranya kalau kita disakitin berat gak memaafkan? Kenapa berat? Sakitnya tuh di sini. Betul? Karena kita nggak rela orang lain berbuat salah. Karena kita merasa benar sendiri, akhirnya kata maaf terucap dari mulut kita, kita berat. Kalau seandainya kita berpikir bahwa diri ini sering berbuat salah, maka kita akan mudah memaafkan orang lain. Bagaimana baginda Nabi menjadi uswah kepada kita. Akhlaknya luar biasa. Bahkan Allah memujinya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya ada pada diri baginda Nabi akhlak yang mulia. Di antaranya akhlak yang mulia yaitu memaafkan kepada orang yang mendolimi. Makanya dalam satu hadis ada 3 yang berat dilakukan menurut manusia, tetapi mudah sekali bagi hati yang lembut seperti baginda Nabi. Yang pertama, salah satun kunna hisabai yasiro. Bu,
Ada 3 perkara yang menurut manusia, ego manusia berat dilakukan tapi mudah buat Nabi. Satu, yang pertama, tu'ti man haromaka. Memberi kepada orang yang memusuhi. Ini kira-kiranya kalau kita memberi kepada orang yang memusuhi berat apa enggak? Berat banget ya. Kita pikir daripada pas kita punya rezeki lebih daripada kita beri kepada orang yang memusuhi, mending yang dekat sama kita. Tapi Nabi mencontohkan. Dengan apa baginda Nabi bisa seperti itu? Al-Quran yang menjawab. Al-Imran ayat 159. Pabima rahmatim minallah. Kenapa Nabi bisa melakukan seperti itu? Karena hatinya yang lembut. Karena hatinya yang bersih, penuh dengan rahmat Allah. Suatu ketika di Madinah ada pengemis tunanetra yang hobinya mencaci Nabi. Bencinya setengah mati kepada Nabi. Tapi tidak pernah henti. Kebiasaan Nabi tiap hari mau berdagang itu selalu mengasih makanan dulu kepada orang yang tunanetra itu. Ini kira-kiranya kalau kita kira-kiranya bisa apakah kalau itu? Kalau ada yang musuhi kita terus merasa kelaparan, apa yang diomongin keluar dari mulut kita apa? Syukurin loh. Kenapa? Karena hati kita masalahnya tidak lembut, tidak takut sama Allah, bukan takwa yang setinggi-tingginya. Tapi baginda Nabi tiap hari semakin mencaci, semakin membenci, dikasih makannya. Suatu ketika Nabi wafat, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang namanya manusia walaupun gak melihat, perasaan ada. Betul. Ya, kayak kita makan pas mati lampu, pernah gak salah makan? Pernah gak? Sendok masuknya bukan ke mulut, tapi ke telinga, pernah enggak? Ini menandakan insting manusia ada. Ketika Rasul wafat, pekerjaan itu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Si pengemis itu apa nanya? Ini bukan tangan yang biasanya. Ini tangannya agak kasar. Karena baginda Nabi lembut, penuh dengan kasih sayang. Dikasih tahu siapa yang biasa memberikan makan. Ternyata ketika dikatakan itulah Muhammad yang sama ini sama nenek dicaci, dimaki, subhanallah. Yang kedua, wata'fu mandolamak. Akhlak mulia baginda Nabi itu memaafkan kepada orang yang berbuat dolim. Berat. Kalau diukur sama nafsu sangat berat. Tapi ketika kita didolimi, ketika kita dibikin kesalahan sama orang lain, maka kita harus berpikir. Orang tersebut sedikit salahnya, banyak benernya. Jadi kita harus berpikirnya satu, orang tersebut sedikit salahnya, banyak benernya. Jangan dipikir banyak salahnya, sedikit benernya. Kalau kita berpikir sedikit apanya, salahnya, banyak benernya, maka hati ini akan ridho. Maka hati ini akan lepas. Bagaimana baginda Nabi mencontohkan, tiap hari baginda Nabi lewat ke depan rumahnya. Ada yang biasa ngelemparin, ada yang biasa buang kotoran, tapi Nabi gak pernah marah. Bahkan akhlak mulia baginda Nabi, ketika orang tersebut itu sakit, Nabi jenguk, Nabi kasih makan. Dan Nabi maafkan. Dan memang ini perintah Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, ketika ada orang yang berbuat salah, maka kita maafkan. Wa'fu anhum wastagfir lahum. Dan kita minta ampunan kepada Allah buat orang yang menyakiti kita. Ini ajaran yang dilakukan, yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya seberat apapun memaafkan orang, kita yakini dulu dalam diri kita. Kita itu tidak selamanya benar. Betul?
Kita ini kodratnya selalu bikin kesalahan. Orang lagi hilaf maka kita bisa memaafkan. Apalagi baginda Nabi mencontohkan. Yang ketiga wasallu man qati'aka. Menyambung kepada orang yang memutuskan. Ini kadang-kadang gara-gara satu permasalahan ada keluarga jadi putus keluarga, betul. Itu ngomongnya seenak karepnya dia. Karena bibir ini kan gak bertulang, wah ngomong seenaknya. Pokoknya sampai hari ini kita gak ada persaudaraan lagi, kita putus. Lihat dicontohkan baginda Nabi. Walaupun Nabi sudah dikasih tahu sama Allah. Kata Allah, Muhammad, engkau berdakwah kepada orang-orang kafir, kepada Abu Jahal, Abu Lahab, tetap mereka tidak akan beriman. Tetapi dalam satu hikayat, baginda Nabi tetap mendatangi mereka. Bahkan sampai meninggal Nabi menandangi mereka, menyambung tali silaturahmi, akhlak yang mulianya. Ada yang mengatakan sampai 70 kali mendatanginya. Makanya yuk kita belajar dari kisah baginda Nabi. Nabi hadir menjadi uswah, menjadi tauladan buat kita. Kita jangan berpikir bagaimana kita merasa benar, tapi bagaimana kita merasa salah sehingga kita bisa memaafkan. Kalaupun kedendaman kita pelihara saat ini, rasa dendam, maka yang dikatakan oleh Imam Ali Zainal Abidin, dikatakan kalau kita menaruh rasa dendam dalam hati, bagaikan kita memakan racun. Kita yang makan racun berharap orang yang mati. Makanya yang mati bukan orangnya tapi diri kita sendiri. Hati ini harus diputihkan. Hati ini harus disucikan. Hati ini harus dibersihkan dengan perbanyak apa? Mengucapkan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hati kita lembut, amin. Mudah-mudahan hati kita bersih, amin. Mari kita sama-sama ucapkan istighfar bareng-bareng. Pemirsa, boleh kita sama-sama, ibu kita sama-sama. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi jidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada hati kita sehingga kita dijadikan orang-orang yang mudah memaafkan. Amin. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mungkin segitu Bang Ali. Iya guru, ini cuman kadang-kadang ada yang pengen Ali tanyain nih guru. Kadang-kadang di mulut mah udah guru, ya udah pokoknya gue maafin dah gitu kan. Cuman di sini masih ada. Itu tetap nggak boleh guru ya? Itu berarti belum memaafkan. Belum, karena di ya. dalam Al-Quran yang dikatakan memaafkan itu kan yang namanya wal-afu itu bersih. Dalam Kembali juga. ke nol gitu kan. Oh. Itu kalau kita dalam mulut doang baru wal kadiminal ghaid kalau dalam surat Al-Imran ayat 134. Belum wal afina anin nas. Kalau yang memaafkan di sini lisannya bersih, hatinya bersih. Dibuang semua rasa kesal, dibuang rasa dendam. Baru itu yang disebut dengan kata maaf. Mungkin Masya gitu. Allah, emang berat banget ya guru ya. Masya Allah, terima kasih guru. Ya baik, memaafkan memang berat tapi pahalanya insya Allah luar biasa ya. Yuk kita sama-sama belajar menjadi orang yang pemaaf ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaat lagi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui media sosial. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.